warga kerajaan, to have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong, tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih dari kurang lebih 10.000 orang ya. Waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza saudaraku ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria. Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus. Dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Saya percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan. Amin. Biarlah marilah kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menemukan rahmat dan mendapatkan kasih karunia, supaya kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami percaya kami mendapatkan rahmat yang daripadamu. Kami menemukan kasih karunia-Mu, dan kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan,
Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami seperti di surga. Ya, amin. Mari kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Banyak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Haleluya. 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 Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak
kita bergandeng tangan yuk. Kami semuanya Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari Satukanlah roh kami ya Tuhan. yuk kita gandeng tangan kiri kanan kita. Gandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua Bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara, lagu ini katakan, waktu kita bergandengan tangan, coba lihat kiri kanannya. Ayo kita bergandengan tangan, bersama-sama memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Amin, amin. Jangan malu, coba gandeng tangan kiri kananmu. Biar Roh Kudus tertransfer, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mulai lagu ini sama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yuk kita sama-sama bergandeng tangan Kami supaya Tuhan dimuliakan. dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, amin. Yuk mari saling memberkati. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Semua Bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh
Biarlah kasih-Mu yang kekal itu melanda setiap pribadi Tuhan. Sehingga setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Engkaulah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang kekal melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu setiap pribadi mengalami Engkau. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa.
pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau yang selalu tersedia buat kami. Sebab Kau Bapa. Takkan Kau biarkan Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Allah yang selalu memberi Tuhan. Ketika kami meminta kepadamu, ketika kami mengetuk pintu, kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Bahkan kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan kami Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang selalu menyambut kami. Rabasika rabaya rabasya. Yerabaya namo. Sekerebaya rabasya. Rabaya rabasya. Kawalaya satiana. Engkau yang selalu ada bagi kami. Apapun kondisi kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Rabaya rabasya. Makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
bersyukur karena Dia Tuhan yang baik dalam segala waktu, dalam setiap keadaan. Dia Tuhan yang baik. He's so good to me. God is so good. He's so good. Katakan Engkau Tuhan yang baik. All the time You are good. God He's so good. He's so God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so Benar Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Amin. Kami boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena karya-Mu yang besar di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di hari ini. Kami bersuka cita, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan dia dengan hikmat daripada-Mu sehingga setiap kata yang keluar bukan tentang dirinya, tapi tentang Kristus yang menjadi Raja dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar, biarkan telinga kami mendengar dengan baik dan hati kami menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu menjadi benih yang baik, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu mungkin boleh salam 5 orang kiri kanan, say hi, apa kabar? Silakan duduk. Hari ini kita kehadiran tamu yang spesial. Yang pertama saya mau ucapkan selamat datang buat Komandan Korem 127, Bapak Brigjen TNI Tagoryo Pasaribu SE dan keluarga. Selamat datang Pak untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami juga kehadiran tamu yang luar biasa. Dia kayak saudara laki-laki tapi beda bapak beda ibu. Ya, dia dari Ambon juga, tapi sebenarnya dia base-nya di Sorong. Dia adalah wakil gembala Sorong, Rock Sorong. Nama panjang lebar, beliau namanya Bapak Victor Retraubun. Mari jemaat kita beri sambutan buat dia. Silakan Bapak Victor. Silakan. Beliau ini kita berbeda, tapi kita punya visi dan hati sama untuk Papua. Ada banyak hal yang beliau akan ceritakan luar biasa. Selamat melayani Bapak. Oke, Shalom. Ini kali ketiga saya mengunjungi Jayapura dan saya yakin bahwa Tuhan terus bekerja. Saya menerima banyak hal juga waktu hadir di tanah Papua. Saya mulai dengan sesuatu yang simpel. Saya pikir waktu datang dari Jakarta maka kita punya banyak modal untuk sudah belajar. Tapi justru di tanah ini saya belajar lebih banyak lagi. Tuhan terus melengkapi kita, so jangan menjadi orang yang tidak mau belajar, tapi terus jadi orang yang mau belajar. Coba bilang kiri kanan, mari terus belajar sama-sama. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk perjalanan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau pertemukan kami kembali sama-sama Tuhan. Dan biar hari ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba dalam seluruh perenungan hamba yang mengandalkan Engkau guru yang agung, yang dapat mengajar dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman-Mu yang penuh kuasa ini Tuhan,
bisa merubah akan seluruh paradigma kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami belajar untuk berjalan seiras segaris dengan Engkau Kristus yang menjadi teladan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekilas saja tadi waktu pemimpin pastor dari gereja ini, wakil gembala ya, saya panggilnya Pak, Pak Steven hadir, terus saya duduk di situ. Saya ingat sebenarnya waktu kita masih sekolah minggu di Ambon, dan semua perjalanan itu tuh kita dibentuk dari gereja yang sama sampai akhirnya bisa hadir di sini. Dan pertemanan kita dimulai sebenarnya dari waktu bapak-bapak kita juga jadi sahabat. Pak Steve di Sorong dan kemudian Om David, Bapak David di sini. Ada lagi satu sahabat di Biak, mereka bertiga yang kemudian Tuhan bawa dari Ambon kemudian bisa hadir di tanah ini. Ngelewatin proses yang kalau mereka cerita tuh waduh. Bahkan proses-proses itu membuat saya sebenarnya tidak memilih hadir di Papua. For sure, beneran. Saya tidak pingin waktu itu hadir. Saya besar di Ambon, sekolah di Manado, lanjut kuliah di Jakarta. Panjang ceritanya lewat berbagai macam hal. Enak di sana. Sudah enak melayani, punya visi juga untuk melayani Tuhan. Bertumbuh sama-sama. Mentor dan gembala tuh Pastor Weliar Kauntu. Jadi besar di Symphony Worship juga, melayani di situ. Waduh tuh umur-umur yang happy sekali ya. Dari kota ke kota, bisa dibawa Tuhan ke Singapura dan sebagainya. Jadi gak pingin sama sekali. Apalagi dengar cerita tentang proses bapak kita. Pak ngalamin sesuatu di Sorong itu, ayo jauh. Tapi satu kali kemudian Tuhan mulai taruh itu di hati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau. Saya gak mau, enak di Jakarta, umur masih muda begitu. Pengen bikin banyak hal dan sebagainya, tapi Tuhan taruh di hati dan saya mulai berkening sama Tuhan. Tuhan kalau saya mau, ya oke. Saya kasih satu pilihan yang agak susah sebenarnya, yang saya yakin tidak mungkin akan terjadi. Tuhan kalau saya ke Papua, saya punya pendamping hidup itu wanita ini yang saya ketemu. Jadi boleh next slide-nya, mungkin ada. Slide berikutnya, karena saya tahu ini tidak mungkin mau ke Papua. Besar di kota besar, kuliah di luar negeri, terus mau ke Papua nggak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jadi pikirku waktu itu, tara mungkin nih. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama dia, waduh. Dia diproses, saya diproses. Saya bilang, Akhirnya singkat cerita sampailah kita di tanah ini. Saya bersama istri saya namanya Ica. Biasanya di gereja dipanggil Kak Ica. Terus kami dipercayakan sama Tuhan satu anak yang lagi hormat itu. Namanya Eljo. Harusnya hari ini saya juga sebenarnya pingin sama-sama dengan mereka di sini. Tapi hari Selasa saya harus ke Biak setelah dari sini. Dan Tuhan lakukan banyak hal. Dari sesuatu yang sama sekali tidak melihat, tidak bisa lihat masa depan dan sebagainya. Tuhan buka banyak hal yang kemudian saya lihat, luar biasa. Dan saya belajar di tanah ini, hal-hal yang saya belajar di Jakarta, itu akan selalu ada. Tapi saya mulai menemukan hal-hal yang baru yang kemudian memperlengkapi apa yang sudah saya belajar sebelumnya. Life is a journey to be rock. Saya bersyukur ada di gereja ini, Bapak Ibu. Ini kita live? Enggak. Live di YouTube. Saya bersyukur ada di gereja ini, saya dibentuk sebelumnya, tadi saya sudah kasih tahu gereja sebelumnya. Tapi semua potensi yang luar biasa waktu saya ketemu dengan kata ini, rock, representative of Christ Kingdom. Saya yang tadinya nggak mungkin Bapak Ibu bisa berdiri di sini. Saya tidak malu untuk mengatakan saya menyelesaikan S1 saya hampir 14 tahun. Harusnya udah nggak mungkin lah. Tapi Tuhan pulihkan. Jadi anak-anak gembala tuh juga punya struggle, perjuangan masing-masing. Yang kemudian kita lihat, tapi karena doa-doa daripada umat Tuhan yang mengasihi gembala dan jemaatnya, kami bisa lewatin itu. So saya juga yakin di sini Bapak Ibu Saudara
tentu sedang juga mendoakan keluarga gembala di sini, katakan amin. Oke. Nah, yang Tuhan percayakan itu hal-hal yang seperti misalnya Asis Chain Store ini berhubungan dengan sound system, LED dan sebagainya. Kemudian ada namanya Sobat Enterprise, teman-teman, kawan-kawan yang main Instagram boleh buka di situ, ketik Sobat Enterprise. Dia bergerak di bidang event planner, IOWO, kemudian coaching. Jadi kita coaching salah satu perusahaan udah hampir 2 tahun. Kemudian ada juga namanya Yayasan Kairos Papua, ada anak sekolah 200 orang yang juga kita sama-sama terafiliasi, terhubung di situ. Mereka sekolah gratis, tetapi kualitasnya hari ini, kemarin Miss-nya baru bilang kita boleh head to head sama yang namanya Kalam Kudus. Itu gratis. Kemudian satu lagi Roomsram ini sebenarnya baru. Saya tiba-tiba diminta untuk masuk ke komunitas film anak-anak di Sorong gitu. Mereka bikin film-film pendek. Nah semua ini saya bisa lihat karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Makanya tadi waktu bilang tentang Bapa, kau tunjukkan kasih setiamu. Sebenarnya Tuhan ya, terima kasih. Sehingga hari ini waktu saya lihat ke belakang yang ada hanya perjalanan Tuhan dalam hidupku. Begitu juga setiap kita, harusnya kita bisa melihat bahwa setiap langkah ini ada Tuhan di dalam. Nah kita mau belajar sama-sama bahwa kita ada dalam sebuah perjalanan, boleh next slide-nya. Kita ada dalam sebuah perjalanan yang kita kemudian menjadi tema besar kita itu kan the year of preparation. Kita harus mempersiapkan diri bahwa ada sesuatu yang akan menanti di depan yang besar yang kemudian bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berdampak atau to be rock tadi. Satu ayat 1 Petrus 4 ayat 7 yang kemudian memberkati saya untuk dari awal tahun ini. Kalau kita baca di TB 1 itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, kata ini, dan tenang. Kan kalau TB 1 itu tenang. Kalau Bapak Ibu Saudara pakai TB 2 itu dia pakai kata waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Nah yang pertama kita semua mesti punya pemikiran yang sama bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat dulu. Ini bisa dibagi lagi tentang apa saja, tentang hidup kita, tentang kedatangan Tuhan nanti, tentang kedatangan kita sama Tuhan. Karena kita semua pasti akan kembali kan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti tahu bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Yang kedua yang dilakukan adalah kuasai diri kita. Cara kita berpikir harus cara-cara yang ada di atas. Nah kata waspada ini artinya kita punya kepekaan. Beda kalau sebelumnya di ayat yang sama dalam terjemahan baru 1 itu berbicara tentang tenanglah. Waktu tenanglah dengan kata waspada ini dua hal yang berbeda. Tenanglah itu berarti kita diam. Tapi waspada ini kita semakin sensitif. Melihat segala sesuatu yang ada di kiri kanan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Supaya kita tidak doa tentang diriku, mauku, yang ku mau. Nah, itu. Jadi aku. Tapi kewaspadaan ini melihat segala sesuatu. Bukan hanya melihat diri kita, tapi lihat apa yang ada di samping kiri kanan. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Dimulai dari apa? Hati. Katakan sama-sama hati. Waktu kita doa, kita mulai pikirkan head. Dan kita mulai lakukan. Kita bilang, Tuhan, saya mau jadi representatif. Saya mau jadi perwakilan kerajaan Allah di kantor, di usahaku dan sebagainya. Dimulai dari doa. Tapi kemudian kita mulai pikirkan. Ada kebenaran-kebenaran yang kita diperlengkapi, kemudian mulai kita bisa lakukan. Saya tidak akan kupas lebih jauh tentang ayat ini, tapi di next slide-nya boleh. Oke, leveling the mountain. Ini saatnya kita meratakan gunung. Kehidupan seperti perjalanan naik ke sebuah gunung di mana ada banyak tantangan yang perlu kita selesaikan. Kita dimulai dari tema-tema memulihkan hubungan. Kita dimulai dari mengampuni kesalahan. Kita dimulai kemudian belajar ya, kan kita series selama 1 tahun ini. Berjalan dalam rekonsiliasi. Terus kita berjalan dalam kerendahan hati. Nah masuk di season ini kita belajar tentang hidup tanpa pamrih itu seperti apa. Jadi coba lihat Bapak Ibu Saudara, kita dibentuk from inside out. Dari dalam ini akan menentukan sesuatu yang besar keluar.
Dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan, kemudian kita dengan diri sendiri, baru kita dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi orang yang melayani orang lain, sedangkan kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Muncullah kata yang namanya munafik. Di depan orang baik, di luar enggak. Oke, next slide-nya. Berikutnya, kita belajar tentang mendahulukan orang lain. Filipi 2 ayat yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Katakan rendah hati. Katakan mengutamakan orang lain. Nah, ini menjadi hal yang harusnya kita hidupi. Tapi dalam perjalanan ini kan tidak mudah, Pastor. Berat gitu. Susah. So memang kita harus dibentuk bersama-sama. Yesus berkata bahwa baiklah kita itu melayani dan bukan dilayani. Semua orang rela membayar lebih untuk mendapatkan sebuah pelayanan yang luar biasa. Yang setuju katakan yes. Iya, orang berlomba-lomba untuk itu. Mau naik pesawat yang oke, mau nonton bahkan di bioskop, menikmati banyak hal. Pingin dapat pelayanan rumah sakit yang terbaik, hotel yang terbaik. Bahkan ada orang yang kemudian juga berpikir, iya saya harus ke gereja, saya harus dilayani dengan baik. Diantar, dibawa duduk dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat manusiawi. Iya, kita mau untuk dilayani. Tapi kekristenan membawa seluruh kehidupan kita untuk kemudian hidup yang mengutamakan orang lain. Yang mau melayani orang lain. Yang mau memikirkan orang lain. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Boleh di next slide-nya mungkin ada? Boleh slide berikutnya? Bisa? Boleh slide berikutnya? Apakah dia hang? Saya coba buka dari sini ya. Oke. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan apa Bapak Ibu? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang Yesus berikan itu sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yang menjadi kebutuhan orang. Ingat tadi kita ngomong tentang surat Petrus bagaimana kita harus menjadi pribadi yang waspada. Karena kita harus memberikan sesuatu yang berharga, namun jadi kebutuhan banyak orang. Namun jadi kebutuhan orang yang ada di samping kanan kiri kita. Nah pertanyaannya, apa yang berharga pada dirimu? Apa yang berharga pada diri kita? Apa yang begitu penting yang kemudian kita pegang ini yang paling berharga yang aku punya? Nah kita mau belajar sama-sama dari seorang anak muda yang dalam Alkitab dibilang sebagai seorang pemimpin yang kaya. Itu ada dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27 di next slide-nya. Oke. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, di ayat yang berikutnya, saya langsung skip ke ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya ini telah kuturuti semenjak masih muda. Dari muda saya sudah lakukan itu. Semuanya udah aku lakukan dengan begitu persisten. Oh, ini orang yang hebat. Dan Alkitab bilang dia orang yang pemimpin. Tapi kalau kita baca nanti sampai kita lihatkan bagaimana Yesus bilang, kau jual semuanya, bagi buat orang-orang miskin, ikutlah aku. Terus yang terjadi dia jadi sedih. Karena apa? Karena dia sangat kaya. Nah di slide berikutnya kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan soal kekayaan itu. Pembelajarannya sang pemimpin ini menjadikan kekayaan itu sebagai rajanya. Nggak ada yang salah dengan yang namanya kekayaan. Terus pembelajaran yang lain yang kemudian saya mulai melihat ke diri saya sendiri. Bahwa menaati perintah Allah tanpa menjadikan Allah sebagai raja. Kita tidak bisa namanya memperoleh hidup yang kekal. Ketaatan kita tidak akan bisa membawa kita rajin baca Alkitab.
Ini kan dia keren sekali. Nggak ada satu hukum Taurat pun yang dia tidak melanggar. Ini begitu keren. Kalau mau bilang ke arti dosa itu berarti harmatia. Dia tidak salah sasaran, dia tetap pada sasarannya. Tapi dia kehilangan satu, dia tidak punya hubungan sama sang raja. Jadi ketaatan kita, kebaikan kita, itu tidak akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Tapi yang justru akan membawa kita kepada hidup yang kekal waktu kita mengikuti Dia. Ikutlah Tuhan. Ikutlah Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian mengutamakan orang lain. Karena kita pada dasarnya butuh contoh dalam hidup ini. Dan Yesus adalah contoh yang paling perfect, yang paling sempurna. Di slide berikutnya saya tulis bahwa kekayaan kita harusnya digunakan untuk memperkaya orang lain. Mengutamakan orang lain. Kekayaan yang ada di gereja ini harusnya justru memperkaya gereja lain. Bukan merebut jemaat orang lain. Nah tuh. Kita ada salah satu pelayanan gereja yang kita buka memang khusus untuk lingkungan beberapa saudara-saudara kita orang asli Papua. Suatu saat tiba-tiba mereka lapor, Pastor, itu ada mobil dari gereja lain yang dorang datang mau jemput kita. Saya langsung, darah Yesus. Bagaimana gereja pun mulai masuk dalam sebuah fokus yang salah ya. Tidak mengutamakan lagi yang namanya tubuh Kristus. Perhatikan hidup kita. Fokus, jangan bingung. Kita baca sama-sama Matius 20 ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dunia mengajarkan kalau kau mau jadi terkemuka, sikut kiri, sikut kanan. Hajar, tipu kiri, tipu kanan, lambung. Senggol dia kasih jatuh. Kalau mau jadi yang pertama, lakukan segala hal. Bertolak belakang apa yang Yesus ajarkan. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, fokus. Karena jadi pertama, terkemuka, dan menjadi besar, itu pasti. Asalkan kita fokus, hidup kita tuh jangan untuk jadi besar. Saya mau jadi gereja paling besar, saya mau jadi usaha yang paling besar di antara semuanya. Saya mau menjadi seseorang yang selalu number one, numero uno. Itu bahasa K kayaknya. Saya kan asli dari itu ya. Turki, turunan K. Terima kasih senyumnya Bapak Ibu tuh. Jangan salah fokus. Kalau hari ini engkau sedang berdoa untuk Tuhan, saya pengen usahaku besar. Fokusnya jadi hamba, jadi pelayan. Kalau hari ini engkau sedang bilang, Tuhan karirku tuh mau naik. Fokusnya jadi hamba, jadi pelayan. Tapi ini sistemnya, ya. Kita percaya sistem atau kita masih percaya Tuhan? Nah seringkali ada sebuah persekutuan di kutub utara jauh dari sini. Mereka sering nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi pas keluar di luar langsung jadi ciut. Tuhannya ditinggalin di kamar doa, di ruang ibadah. Kita punya Tuhan yang besar, katakan amin. Saya bilang kiri kanan, kamu punya Tuhan yang besar. Jangan khawatir. Menjadi besar dan menjadi pertama selalu dimulai dengan dua langkah kecil, yakni hati seorang hamba. Coba bilang lagi sekali, punya hati hamba. Punya hati yang mau melayani. Iya, saya belajar Bapak Ibu. Memang, boleh ya saya jujur ya. Memang mudah ngomong di sini. Tapi waktu hidupi, saya setuju dengan Bapak Ibu. Waktu berkata,
Kan mudah untuk ngomong kayak gitu. Di luar sana saya dimaki sama orang. Ya, saya ngalamin itu. Satu kali kami lewat Sobat Enterprise lagi buat yang namanya food festival. Sekarang lagi dikerjakan sama istriku. Jadi biasanya sore-sore itu kami akan datang, ada 11 tenda 2x2 yang kemudian kami harus pasang. Jadi saya juga ikut pasang di situ. Saya happy. Nanti saya sampai kepada ujungnya apa yang saya inginkan supaya semua kita bisa punya pemikiran yang sama. Saya happy bahwa saya bisa di luar tanpa orang kenal saya as a pastor. Nggak ada yang kenal saya sebagai gembala, wakil gembala di situ. I'm very happy. Saya jadi natural. Saya bikin pasang lampunya dengan rapi. Satu saat karena saya lagi ngurusin yang lain, saya lupa pasang lampu. Terus saya datang, ada salah satu tenant tuh yang kemudian dia sudah duluan pasang dan sebagainya. Saya lihat, aduh dia udah duluan pasang, nanti ribet. Jadi saya enggak lilit lagi dengan baik-baik, saya langsung tarik, set. Saya lagi tarik langsung dia bilang, kok kemarin bikin lurus, rapi, hari ini kenapa kok kerja kayak begini? Kalau itu jemaat kan gak mungkin dia ngomong gitu. Iya toh? Kalau itu jemaat bila perlu dia yang aduh pastor, aduh jangan nanti saya saja. Di situ saya langsung, oh iya, rendah hati, belajar nih rendah hati. Iya Pak, sorry soalnya saya pikir Bapak lagi ini, tidak, ya udah kalau gitu saya bikin sih. Tidak usah, kau pergi saja, nanti saya yang bikin. Jujur di sini tuh berkaca di hati nih, hatiku ini. Saya berpikir gini, saya lagi bikin apa di sini ya? Saya kurangkah melayani di gereja? Tuhan ingatin saya kembali tentang visi. Kau minta toh tanah ini toh. Kau harus turun jadi hamba. Kalau di gereja kan, kau mau duduk saya kadang orang sampai mau lap kursi. Ini kata kasarnya. People put respect yang berlebihan sometimes untuk yang namanya pastor. Padahal sama Bapak Ibu. Di AC sound system, saya jualan ditolak orang gak? Ditolak. I'm happy karena orang gak kenal waktu saya lagi nawarin. Dan sebagainya. Mereka ini kurang bagus, jelek dan sebagainya. Nah kita butuh untuk kemudian ada di real life. Bahkan yang lucunya ini saya mungkin lupa cerita ke Stephen. Mereka tahu saya ini pegawai dari istriku. Mereka nggak tahu Ica itu istriku. Mereka tahu dia pengelola dan saya salah satu karyawan. Dan I'm happy, it's okay. Tuhan ngajarin di situ, belajar rendah hati. Jadi orang yang melihat diri kita sebagai hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan sama-sama. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan yang memandang harta. Hati hamba
selalu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Sama-sama nyanyikan dari awal, biar ini jadi janji kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Dia baik, amin. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Dia tulus menerima kita. Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Kekuatan kasih-Mu-nya. Terima kasih Tuhan Yesus, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba itu yang Kau cari Tuhan. Di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Sama-sama katakan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Coba ambil waktu sejenak, semua kita tutup mata. Tanya apa yang terbaik yang kita punya. Karena semua ibadah ini akan menjadi sesuatu yang kita tidak membawa apa-apa waktu kita nggak renungin. Apa yang terbaik yang kamu punya sama Tuhan? Kami mau berikan Tuhan. Sudahkah Kau berikan yang terbaik baginya? Jangan Kau bawa yang sisa-sisa. Bawalah seluruh hidupmu, seluruh kuasa.
kuatmu berikan kepadanya. Buat janji sama Tuhan, Tuhan saya mau bawa yang terbaik. Ku bawa seluruh hidupku, ku bawa segalanya Tuhan. Horalada basyanarala takyaralada. Bukan hanya perasaan, tetapi seluruhnya ku berikan. Kita akan gagal untuk bisa mengutamakan orang lain saat kita tidak bawa yang terbaik sama dia. Oh Lord, terima kasih Tuhan. Oh ralada basyana ralada barada, hina ralada kyana ralada barada. Filipi 2 ayat yang ke-7. Boleh buka lagi slide-nya. Belajar dari Yesus bagaimana mengutamakan orang lain. Sebagai orang yang latar belakang sekolah teologi, saya suka fokus dengan yang namanya kenosis, mengosongkan diri. Tapi ada satu kata yang penting sebenarnya. Kata itu tuh sama. Seringkali kita susah mengutamakan orang lain karena kita pikir kita lebih dari mereka. Siapa kita? Kamu punya pangkat, kamu punya kedudukan, kamu punya kekayaan. Seringkali kita tertipu dengan itu sehingga kita tidak bisa duduk dan sama. Sama Bapak Ibu. Sama banget. Yesus jadi sama dengan manusia. Kita butuh untuk jadi sama. Saya 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, saya ketemu dengan saudara-saudara saya, ada namanya Kak Julia Wanane, dia di Australia, dia lagi datang, kita lagi bikin sesuatu lah untuk Papua, yang di Papua Barat Daya. Dan saya bilang, Kakak tahu enggak saya bertobat? Hah, kenapa nih? Iya, saya suka punya stigma sendiri waktu duduk dengan orang Papua. Saya punya prejudice duluan. Gak mungkin bisa maju. Tapi waktu saya temukan kebenaran ini, saya bilang, Tuhan saya bertobat. Bodohnya saya. Kemudian kita duduk sama-sama dan kita mulai mikirkan, yuk kita bangkit. Karena minta maaf, seorang hari ini tuh 30% Kristen, 70-nya tuh Muslim. Banyak banget. Saya bilang, Kak kita mesti bangkit. Jadi sama. Rock nggak lebih baik dari gereja lain. Yang setuju katakan yes. We are church, kita nggak ada yang sempurna. Tapi kita mau bersatu sama-sama. Mari belajar utamakan orang yang ada di samping kiri kananmu. Belajar menjadi sama seperti Yesus. Dalam kisah Alkitab yang lain ada yang namanya Cook. Thank you bro. Cook itu tuh selalu 2. Makanya waktu Yesus bilang, pikulah Cook gandar, kalau di TB2 sekarang pakai kata gandar. Gandar yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Itu artinya satu buat kita, satu tuh di Yesus. Belajar daripadaku artinya gini, fokusmu jangan ke depan, fokusmu ke samping. Kalau mau belajar utamakan orang lain, lihat Yesus. Kalau lihat orang kan kita kecewa, kita sakit, gak mau dan sebagainya. Pandang Yesus. Sebagai pemimpin di gereja, kita punya banyak sekali kelemahan. Dan tahu Bapak Ibu Saudara, pemimpin itu orang yang paling mantap untuk dijadikan sebagai sasaran tembak. Banyak tuntutan, harus ini, harus itu. Ada enggak Bapak Ibu Saudara yang pernah ajak Pak Stephen sama istri makan siang? Ada lah ya, pasti ada. Ngobrol. Mereka pun sama. Di khotbah kemudian saya bilang, saya mau jemaat ini buat disorong. Saya enggak tahu kalau di sini. Tapi saya mau dorong juga. Please jangan panggil saya di luar dengan istilah, Pastor,
Kenapa? Karena ibarat agen, saya punya identitas sudah ketahuan duluan. Kalau ibarat James Bond tuh udah ketahuan, udah ditembak duluan, selesai. Karena waktu orang panggil pastor, itu orang langsung berubah. Cara jalannya, senyumnya di depan kita tuh. Baru ketabrak sebelumnya nih. Tapi dibilang ketemu ada pastor. Oh di pastor iya saya ketabrak sebelumnya tapi sambil senyum. Itu saya marah-marah dia. Tapi puji Tuhan damai sejahtera turun. Tapi kalau misalnya cerita sama teman, kau tahu ditabrak saya turun, saya tindis dia. Saya maki-maki. Ya tadi sama pastor beda. Sama teman cerita beda. Kami ini sama. Cuma diberikan fungsi sama Tuhan. Apalagi ada yang misalnya kami siap untuk dinasihati, dikasih masukan, dikasih pandangan. Karena yang Yesus ajar itu saling. Untuk dapat melayani, untuk bisa kita kemudian mengutamakan orang lain, kita harus jadi sama. Mengerti seperti apa mereka berpikir. Mengerti seperti apa mereka sedang menjalani kehidupan ini. Yesus lakukan itu. Boleh next ya. Kita tidak akan bisa mengutamakan, melayani dan menjangkau orang lain sebelum kita mengerti apa artinya menjadi sama. Kita sama-sama berharga. Namun kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan. Yang setuju katakan yes. Kita sama-sama bernilai. Lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, yang setuju ini hari-hari terakhir katakan yes. Ya, apa yang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Orang berlomba-lomba itu semuanya tentang aku. Aku. Me, myself and I. Makanya saya lupa kemarin di TikTok apa di Instagram ya. Sin itu di tengahnya tuh ada I. Jadi segala sesuatu yang fokusnya sama kepuasan diri, itu tuh jadinya dosa. Menjadi cinta sama diri sendiri, menjadi hamba uang, lakukan banyak hal. Mari sama-sama justru kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang setuju katakan amin. Oke, saya sampai di akhir daripada sharing saya. Boleh nextnya. Belajar mengutamakan orang lain dari Yesus. Yang pertama hadir, katakan hadir. Hadir dalam hidup orang. Kemarin tuh saya sama adik-adik di generasi. Kita berpikir bahwa yang kita bisa beri itu uang. Jangan berpikir. Yang paling sederhana yang kita punya senyuman, coba senyum. Kadang orang tuh butuh itu. Senyum. Sesuatu yang Tuhan berikan langsung dalam diri kita. Dengan ketulusan kita hadir untuk menemukan solusi, rasa aman, tujuan. Orang tidak punya tujuan ketemu kita tuh mereka bisa mulai melihat. Yang kedua saling. Yang tadi saya katakan dengan ketulusan hati. Saling memperhatikan. Saling membangun. Dan saling menasehati. Hadir dan saling. Slide yang paling terakhir mungkin? Benar? Oh bukan. Nah tanpa boleh mundur sebentar. Ini yang paling terakhir tapi sebelumnya. Oke, kita baca ini sama-sama Filipi 2 ayat 3, 1, 2, 3. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah kata rendah hati di sini itu bukan humility. Tapi kata rendah hati di sini punya pengertian kalau dalam King James Version dia pakai lowliness of mind. Jadi cara pikir yang rendah, rendah pikir. Bukan jadi dalam orang tuh berpikir rendah banget, enggak. Rendah pikir itu punya pengertian bahwa kita mampu memikirkan supaya kita menganggap. Menganggap ini bukan cuma soal perasaan.
Tapi sesuatu yang punya sifatnya itu kognitif, dipikirkan ulang-ulang, didengarin kebenaran, kemudian iya ya saya diperlengkapi. Kemudian saya mulai menganggap dengan sengaja, walaupun saya punya banyak daripada dia, tapi saya memposisikan dia lebih utama dari saya. Makanya mindset itu penting sekali. Cara kita berpikir itu penting sekali. Kalau kita tidak mengubah cara pikir kita, maka kita akan susah mengutamakan orang lain. Perhatikan cara kita berpikir. Karena dari situ outputnya akan mulai lihat cara kita berkata-kata, cara kita mengungkapkan isi hati, cara kita hidup. Dari sini nih, ini pusat kendalinya. Yang paling terakhir, pikirkan ini. Menjadi sama, hadir, saling. Coba katakan sama-sama, menjadi sama, hadir, saling. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang bilang, ya saya masih banyak perjuangan dalam hidup. Gimana saya bisa utamakan orang lain? Mungkin justru jangan-jangan kita yang butuh hadir dalam komunitas. Kita butuh untuk membuka diri kita. Untuk orang lain mengizinkan. Tapi saya pernah luka. Kalau kita mau sembuh, ini kebenarannya. Siapkah orang lain hadir dalam hidupmu? Karena waktu kita bisa merasakan yang namanya kehadiran orang lain, mereka mulai bisa juga akan membawa Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Kami melihat bagaimana Engkau mengutamakan kami dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kau tinggalkan segala sesuatu, memilih menjadi sama dengan kami. Ampuni kami kalau dalam perjalanan kehidupan kami masih punya keakuan, ego yang begitu tinggi. Kami tahu tangan ini Tuhan hadirkan bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk bisa merangkul orang lain yang ada di sekitar kami. Bantu kami ya Roh Kudus untuk memahami banyak hal yang kami masih kurang pahami. Tolong kami Roh Kudus untuk mengarahkan kami bertemu dengan orang-orang yang tepat yang bisa menuntun kami juga Tuhan. Dimulai dari lingkungan komunitas yang ada di sini. Sehingga kami bisa jadi orang-orang yang mulai mengutamakan Kristus dan mengutamakan orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai jemaat-Mu dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Biar mereka terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan pasti akan membuat perbedaan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saya senang dengan tadi pertanyaan yang menarik, apa yang berharga buat saudara. Saya mau saudara renungkan itu, karena itu yang Tuhan mau dari dalam diri kita, apa yang berharga dalam diri kita. Coba selidiki lagi, pulang renungkan, dan mulai terapkan tadi, mulai rasa untuk bisa menjadi sama, hadir dan saling. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adakah yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan, nanti Asyir akan bantu Bapak Ibu. Ada? Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui via QRIS. Semua sudah dapat amplop persembahan? Ada? Kalau semua sudah siapkan, saya undangkan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah boleh dipenuhi dan ditaburi dengan benih yang baik. Hari ini dalam kesempatan ini kami mau memberi, biarlah sukacita penuh dalam hati kami. Supaya kami memberi dengan sukacita
Apa yang kami beri ini untuk pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah dari gereja ini kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan, tetap tinggi. Kami berdoa buat setiap tangan-tangannya memberi, mereka diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apa yang dibuat mereka berhasil, sehingga kemanapun mereka pergi, mereka menceritakan Kristus yang adalah Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibagikan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama-sama? Boleh lambaikan tangan. Oh, shalom Bapak, selamat datang Bapak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin ada tapi malu-malu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk tertanam, bertumbuh di tempat ini. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat untuk tertanam dan bertumbuh, kami ada komunitas sel. Jadi Bapak Ibu kalau rindu untuk tertanam, Bapak Ibu bisa ke booth belakang. Ada Ibu Ance yang akan bisa bantu dan tim untuk bisa tahu tentang Komsel. Karena saya percaya tadi seperti yang tadi firman Tuhan sampaikan, seringkali kita datang gereja tapi kita nggak mau berhubung dengan orang lain. Kita cuma mau jadi dilayani, tapi izinkan kita untuk merasakan sesama satu sama lain. Kita izinkan untuk orang lain hadir dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berproses dan kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Karena dari kehadiran itu kita bisa mengerti bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah gabungan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 9 pagi di Rock Center Entrop. Ibadah kenaikan bersifat fellowship, jadi untuk para jemaat bisa berpakaian santai, kasual, tapi rapi. Dan juga nantinya ada games-games berhadiah. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera.
Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya mau tekankan kembali lagi tanggal 29 Mei ibadah kenaikan kita akan rayakan di tempat ini. Kita akan gabungan untuk Sentani dan Jayapura. Dan untuk ibadah di sini saya undang Bapak Ibu semua jemaat yang hadir hari ini untuk bisa hadir sama-sama, kita berfellowship sama-sama, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kami juga di situ ada acara yang seru yang kita bisa memuji menyembah Tuhan dan kita bermain sama-sama. Dan di situ juga ada hadiah-hadiah menarik. Jadi kalau dari Bapak Ibu, saya mau nabur nih hadiah-hadiahnya. Bapak Ibu bisa hubungin sekretariat, batas waktunya sampai tanggal 27 Mei. Jadi mungkin saya ke Ibu Ance mungkin ya, nanti bisa kontak Ibu Ance untuk mengenai hadiah-hadiah. Saya mau tabur nih hadiahnya buat games nanti. Nah, silakan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk hadir. Dan untuk bajunya casual, santai aja, nggak usah, jangan pakai sendal juga. Dan untuk ibu-ibu kita harapkan menggunakan celana panjang, jangan menggunakan rok karena kita akan sedikit berbeda ibadahnya, lebih seru. Jadi santai aja, nikmatin kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi bagi yang saya mau ingat Bapak Ibu yang belum berkomunitas dan rindu untuk berkomunitas, di belakang ada wanita-wanita yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng yang sudah pegang pamflet, silakan sapa mereka, tanya mereka alamat di mana yang dekat sana Komsel supaya saudara bisa bertumbuh. Itu saja pengumumannya. Sekali lagi kami dari gereja mewakili gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak Victor Retrobun sudah melayani kami di tempat ini. Mari kita berikan aplaus lagi. Kami rindu Bapak Victor dan keluarga. Oke. Ada Bapak yang mungkin bisa tampilkan di layar screen. Ya, ada yang kehilangan kunci motor dengan plat nomor PA 2519. Kalau ada, nanti bisa hubungin Bapak siapa ya? Oh, Pak Erik. Jadi kalau memang tidak ada, nanti akan jadi masuk dalam kotak persembahannya gereja. Jadi tolong pastikan dan punya bukti yang jelas ya. Itu saja. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah dari awal sampai dengan akhir karena kebesaran-Mu sajalah. Dan kami merayakan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami bersyukur untuk kehadiran Pastor Victor di tempat ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Dia tabur hari ini menjadi kekuatan bagi jemaat kami di tempat ini. Engkau juga berkati beliau dalam pelayanan, dalam kehidupannya, keluarganya, dan anaknya. Biar Engkau pakai dia terus lagi untuk menjalankan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam kehidupannya dia menjadi terang bagi generasi demi generasi. Kami berdoa juga Tuhan sehati untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Mulai dari Presiden sampai ke pemimpin di pelosok Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memimpin bukan dengan hikmat dunia, tapi dengan hikmat yang datang daripada surga, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga mereka memimpin bangsa ini kepada arah yang benar, yaitu Kristus semata. Sehingga bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika orang mendatang kepada bangsa ini, mereka mengaku dengan lidah percaya mereka bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang memerintah atas bangsa ini. Kami berdoa juga buat provinsi Papua ini. Kami serahkan provinsi ini ke dalam tangan-Mu. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura kami serahkan, dan seluruh kabupaten-kabupaten di dalam provinsi Jayapura ini Tuhan. Seluruh pemimpin mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Mereka bukan berpimpin dengan hikmat datang daripada dunia, tapi mereka dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan tuntun mereka, setiap keputusan yang mereka ambil mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk tanah ini. Dan kami berdoa setiap pribadi yang lahir di tanah ini, bertumbuh di tanah ini, bekerja di tanah ini, Engkau pakai setiap mereka pribadi, sehingga dari tanah ini orang akan bisa melihat ada manusia-manusia yang takut akan Tuhan, yang membawa perubahan, yang akan diakui oleh dunia Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka akan bercerita bahwa disinilah tempat Kristus yang menjadi raja, Kristus yang menjadi kehidupan di tempat tanah ini Tuhan. Tanah ini menjadi tanah yang subur, tanah yang diberkati, tanah yang memberikan banyak kehidupan bagi bangsa-bangsa lain. Percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang hidup. Berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti via online Tuhan. Kami berdoa biarlah yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat telah dilegakan dan menemukan jalan keluar. Bahkan mereka tahu bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus semata, yang menuntun mereka kepada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Berdoa apa yang dibuat mereka dibuat berhasil. Tangan-tangan mereka cekatan, kreatif. Mereka menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Karena mereka diciptakan serupa segambar dengan Allah. Sehingga apa yang mereka buat memuliakan Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Tapi sebelum kami pulang, kami mau terima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat kemanapun engkau pergi. Jadilah saksi Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.